Sabtu. Saat ini saya bersama dengan Dani Beler, seorang komika yang akan mengisi Comedy Gym di comicacomedy.club. Comedy Gym ini untuk yang belum tahu adalah sebenarnya intinya open mic, cuman kita lakukan streaming. Kapan-kapan deh suatu hari kalau misalkan comicacomedy.club udah jadi Comika Comedy Club, Comedy Gym akan jadi sebuah acara open mic rutin yang dilakukan di Comedy Club tersebut. Tapi untuk saat ini semuanya dilakukan live streaming supaya lu bisa nonton komedi tanpa takut pandemi. Kalau lu lagi khawatir untuk keluar-keluar, karena kadang-kadang nonton lawak tuh, aduh perlu nggak ya gitu. Ya udah kalau misalkan lu masih belum gitu yakin, nonton aja lewat live streaming dan ini bener-bener live, bukan pre-recorded. Apapun ucapan-ucapan sampah dan blunder-blunder Dani Beler di atas panggung Comedy Gym, tidak bisa dia rewind. Si Comedy Gym adalah tanggal 20 Maret 2021 jam 8 malam. Tiketnya bisa dibeli di comicacomedy.club. Nanti nontonnya live streaming di situ juga. Ketika tayangan ini naik, kemungkinan besar sudah harga normal. Berarti tiket streamingnya adalah Rp85.000. Gym Master itu adalah tiket khusus yang lebih mahal Rp125.000, tapi lu bakal nongol di layar, bisa interaksi sama yang manggung. Lebih sering sih dicela-cela sama yang manggung. Jadi kalau misalnya Anda ingin dihina-hina, ya silakan nongol aja. Ada Dani Beler, ada Hifzi Hoir, ada McDani, juga akan ada Andri Sakti, Duto Trihaji, Arif Biskuit, Aji Pratama, Aldi, Odi, Firsyal, Febri, Tanca, Aki. Itu dia. Dan Dani Beler, pernahkah lu ngomong sesuatu di atas panggung, kemudian, aduh kenapa gue ngomong gitu ya, moga-moga agak viral nih omongan. Pernah nggak? Pernah. Baru-baru ini apa udah lama? Udah lama sebelum pandemi sih. Oh, tentang, nggak usah disebut, tapi tentang apa? Tentang apa waktu itu kelepasannya? Dan nanti kenapa lu kelepasan? Agama kayaknya. Tentang agama. Aduh Tuhan, ngeri bener. Paling besarnya agama kan. Gitu, Bang. Open mic atau show? Show itu, waktu show. Waktu Beler Revolution Jakarta apa Tasik ya, gue lupa ya. Harusnya tuh gue nggak lempar pertanyaan itu ke penonton gitu. Harusnya tuh nggak ada pertanyaan itu. Terus kenapa gue lempar ya gitu. Gua soalnya sampai sekarang masih terekam dalam sebuah spesial, tidak perlu gue sebut yang mana, tapi masih terekam di sebuah spesial gue ngomong sesuatu yang tidak ada dalam set, tapi karena lagi apa ya, lagi asik ya. Iya, lagi suasana lagi ini tiba-tiba ngomong sesuatu, kenapa sih ngomong gitu dalam hati, langsung saya tinggal. Semoga sih nggak jadi masalah. Tapi Dani Beler, gimana kehidupan pandemi Anda? Alhamdulillah Bang. Membaik lah, dari sebelumnya membaik. Iya, kan lu kemarin bilang lu bikin show di mana tuh lu bilang? 7 kota, Tasik, Tasik, Garut, Bandung, Solo, Bogor, Jakarta, sama Pekalongan terakhir. Bulan apa itu? Bulan November, Desember. Antara November, Desember. 2020. Gimana tuh jalanin tour kayak gitu di tengah-tengah pandemi? Rata-rata penontonnya berapa kalau boleh tahu, Dan? Kalau setiap kota-kota beda Bang. Kan waktu Tasik sama Garut tuh belum pandemi. Jadi masih rame-ramenya. Bandung itu pas gua tampil itu berbarengan dengan pengumuman pandemi. Jadi maksud gue yang ini yang November Desember itu? Oh itu mah full. Oh November Desember 2019 berarti? 2020. Tapi mengikuti protokol kesehatan karena itu venue-nya kan kecil. Jadi terlihatnya padat gitu Bang. Oh, berapaan tuh rata-rata? Apanya? Orang yang nonton? Ya kayak misalkan kapasitas 150, yang nonton ya 80-nya lah, 80. Itu kan udah termasuk full karena dikurangi kan. Dan itu udah pasti enak bener itu di depan 80, enak bener itu. Apalagi ketutup ya? Ketutup. Iya, gue di keadaan kahar soalnya 66 kebuka. 66 kebuka, oh iya benar. Jadi gue sebenarnya yang gue dengar adalah ketawa yang pas di depan gue sebenarnya. Abis itu ya kan di bawah angin ya, di bawah angin iya, lantai betul, 56. Dan gue kan bikin ininya digital downloadnya tuh. Susah juga tuh untuk ngerekam suara penonton ketika mereka duduknya rada nyebar-nyebar kebuka gitu. Jadi ya pelajaran baru sih buat gue. Tapi gimana tuh rasanya tuh abis nggak stand up cukup lama, terus lu November Desember tuh berarti berapa kali manggung tuh? Sekali itu tuh show Beler Revolution terakhir sebelum harusnya di Bogor. Oh,
Iya Di benar kota bang. di kota Di mana tuh? Pekalongan. Oh, yang disamperin sama si Ya, Bari itu ya? Bari, ya Iya, itu. betul. Mm-mm. Untuk orang yang ada di situ pun, pasti mereka, ya Allah, gila ya udah lama gitu nggak nonton kayak gini gitu gak sih? Iya, iya, iya. Antusias bang, tinggi mereka antusias. Ya udah lama nggak ketawa bareng-bareng, biasanya ketawa Iya, sendiri-sendiri. betul. Ini gue lupa deh, gue kayaknya pernah nanya tapi kayaknya gue lupa. Waktu itu pemilihan Pekalongan tuh apa ya? Pemilihan Pekalongan karena gue mau menelusuri Jawa Barat dan Jawa Timur pertamanya. Kan gue tebar jaring ke 25 komunitas. Ya, Yang betul. nyaring adalah yang siap yang segitulah, Ya, ya, termasuk Pekalongan. ya. Nah, di luar itu, lu masih ngambil job-job off air? Maksudnya Masih, job-job masih. streaming maksud gue. Masih. Streaming dari rumah atau streaming? Ada yang di studio, ada yang dari rumah. Tapi kalau dari rumah kebanyakan tuh bukan stand up, tapi kayak apa ya? Kayak pengisi aja bang, pembicara. Oh, pembicara. Tentang apa tuh Betul. kalau jadi pembicara lu? Kadang-kadang tentang konten kreator, terus Mantap, kadang respect. kadang-kadang tentang eh, produktif di kala pandemi gitu-gitu. Kalau yang stand up di studio, itu Mm-mm. biasanya kayak ada sebuah job korporat, tapi lu mesti datengin studio tersebut, nanti Ya, mereka yang nge-streamingin gitu ya? ya betul. Itu Ada juga masih rada enak, soalnya kan ada masih ada krunya. betul. Tapi ada juga yang krunya nggak boleh ketawa bang. Hah? Ada Kenapa? juga krunya nggak boleh ketawa karena ini kalau ketawanya masuk itu bocor kan. Nah mereka tuh nggak boleh ketawa. Ada juga job-job kemarin tuh nggak boleh ketawa. Akhirnya guanya yang tersiksa. Gue ada Gitu. satu ya, ada satu job korporat, Nah, ini jobnya ugal-ugalan banget. Dari sebuah perusahaan wadah makanan terkenal lah, wadah oke, makanan terkenal. oke. Tapi krunya sendiri mungkin jumlahnya 50 kali. Dia sewa Hmm. studionya, sewa studio syuting film gede banget, terus Uh, krunya banyak banget. Kata gue, ya Allah ini hmm. bener-bener. Abis itu gue stand up, di kanan kiri gue itu ada TV berapa inci ya, cukup gede, terus ada Hmm. zoomnya, Hmm. dan itu penontonnya banyak banget. Jadi Hmm. ini satu-satunya job live streaming gue yang nggak kerasa kayak live streaming karena yang nonton lumayan banyak gitu. Lu terakhir kali job kayak beginian yang terasa nikmat di lu tuh kapan? Yang aduh, walaupun ini streaming nikmat bener nih ternyata nih rasanya nih. Ada nggak? Waktu itu sih eh, sama Awe sama Fikri di acara salah satu media. Gue lupa Oh iya, namanya gue apa. tahu Di nih. Jakarta itu enak tuh bang, ya kan? Iya, gue tahu. Gue media online kan? Iya media online Iya. berbarengan dengan Kotak dan band-band lainnya tuh. Kenapa Itu tuh enak? enak tuh. Yang pertama sound systemnya bagus. Terus yang kedua set panggungnya bagus. Yang ketiga si krunya itu ketawanya lepas banget bang. Kayaknya dia tuh baru menemukan tuh hiburan yang seperti itu. Wah gitu. Kata gue anjing enak banget nih gitu. Yeah. Yang paling anyep ada nggak? Yang nggak enak banget? Kemarin di salah satu produsen inilah olah-olahan makanan lah. Terus Gua kenapa itu nggak enak anjep ya? bang, anjep. Karena secara rundown sih gua kayaknya ditempatkannya ideal gitu. Terus udah gitu karena si krunya nggak boleh ketawa tadi, jadi kan gua nggak ada feedback nih, jadi nggak terbiasa aja. Kesannya memang ngebom banget bang, kesannya kayak ini orang kurang nih gitu. Padahal kan cukup-cukup aja gitu kalau ada ketawanya. Nggak, tapi Kemarin. maksud gue, lu sendiri taunya itu anyep, itu dari mana? Karena gini kan, ada enak, ada nggak enaknya stand up streaming. Nggak enaknya adalah lu nggak dapat feedback kalau lu pecah, tapi enaknya adalah lu anyep juga nggak dapat feedbacknya gitu. Iya. Kecuali gue pernah ngerasain semuanya matiin kamera satu persatu. Jadi tadinya muncul semuanya antusias, lama-lama Panji nggak lucu nih. Pop, mati semuanya. Aduh, langsung panik, ya ampun. Ditinggal gue. Kalau lu waktu itu taunya lu anyep, perasaannya gimana? Apa sugesti doang atau emang anyep? Yang pertama nih perasaan. Gue nggak nyaman tuh di situ, perasaan gak nyaman. Terus speed bawain materi gue jadi makin kencang, makin cepet dari biasanya. Itu kan menandakan bahwa udah deh, lu buruan deh gitu bang. Terus si krunya ngasih kode gitu. Udah harus diburu-buru. Udahlah ini mah kayaknya gitu.
Gue jelasin kan manggung mah ada hit and miss gitu, biasa kayak gini mah. Iya. By the way, lu ada nggak beat yang selalu dipakai Hmm. di ketika job stand up via Zoom di pandemi ini? Kayak ini beat nih kalau bukan karena pandemi nggak gue bawain dah gitu. Tapi karena pandemi selalu gue buka pakai beat ini. Kayak contohnya kalau gue tuh, gue selalu ada beat andalan yang gue pakai cuman ketika di Zoom doang, yaitu Hmm. beat tentang mohon maaf kalau tiba-tiba listrik ngejepret. Itu cuman Heeh. terjadi di rumah gue doang memang, dan kadang-kadang emang suka Hmm. kejadian. Lu ada nggak Hmm. beat yang lahir karena pandemi, kepakainya ya di job-job pandemi gitu? Itu paling yang Zoom, apa-apa sekarang via Zoom, stand up via Zoom, bukan apa-apa, lucu kagak deket iya gitu, via Zoom kan. Itu lupa gue bawainnya juga. Kena Gitu. tuh, lele. Kena, Iya, iya. kena. Iya. Soalnya ini sih ada proximity-nya, ada kedekatan ya, ada Iya. orang paham konteksnya gitu. Mm-mm. Ngomong-ngomong soal teknik ya, gue perhatiin kan. Ya. Oh, jadi untuk yang belum tahu, Beler bersama dengan Remin, Awe, gua dan Ulwan itu kan sama-sama pengajar di Pecahkan. Pecahkan tuh sekarang jadi lembaga edukasi stand up. Terus Mm-mm. kami udah punya buku, tapi sekarang kami lagi menyusun kelas online. Mm. Yang rencananya lu ntar bisa belanja online lah, beli di platform edukasi gitu. Misalnya di sekolah.mu atau mungkin nanti di kadang-kadang kan sekolah.mu naruh di Tokopedia atau naruh di mana gitu. Nanti Beler ikut ngisi, Awe ikut ngisi, gue ikut ngisi, dan nanti kami juga ngebuka kesempatan untuk yang pengen belajar stand up comedy. Tapi itu berawal dari gue tuh nyari untuk dijadiin pengajar nih siapa aja yang suka berbagi ilmu stand up. Terus gue nemu video lu cukup lumayan lah, Mm. cukup banyak lah. Mm. Awalnya apa ya pemicu pertama yang lu mulai mikir, kayak gue mau bikin konten berbagi ilmu stand up deh. Awalnya banget apa itu ya? Itu banyak yang nanyain di DM Instagram. Jadi waktu awal-awal Suci One X itu banyak banyak orang yang nge-DM ke gua ngirim materi Bang, secara random, Hmm, nggak ada topik apa-apa, tiba-tiba ngirim materi. hmm, Terus ditambah banyak permintaan, ini dong Bang, ajarin storytelling. Terus gua bilang kalau untuk ngajarin mah susah kalau di Instagram gitu. Terus akhirnya gua inisiatif, apa gua bikin video ya? Ya udah akhirnya gua bikin. Kebetulan Remin belum pernah bahas storytelling hmm, gitu. Ah ya udahlah kata gua bikin aja akhirnya tuh. Alhamdulillah banyak tuh yang nge-share linknya gitu. Itu hmm. triggernya gara-gara banyak yang nanya. Iya, dan sekarang udah berapa ya? Ada 5 atau 6 lebih malah mungkin Apa tuh? video edukasi lu? Ada 6 lebih. Iya, iya. Ada 6 lebih. Heeh. Masih inget nggak lu tuh topiknya apa aja? Tadi ada storytelling. Bikin storytelling ala Dani Beler, ngelatih delivery, Hmm, lucu di tongkrongan menjamin jadi komika sukses, hmm, istilah kombot bersama Arif Brata, hmm, kenapa harus masuk komunitas bersama Barry William, hmm, act out menurut Fajar Nugra, apa hmm, itu roasting dengan Ridwan Remin, hmm. udah Jupri Theater of Mind 8 total. Itu menarik tuh yang lu kenapa harus masuk komunitas sama siapa, Ya, Bari ya? Bari sama Bari. Iya. Soalnya itu salah satu pertanyaan yang cukup cukup umum. Hmm, Kenapa sih harus ikutan komunitas? Terus udah gitu orang ya. ngeliat peserta Suci One X gitu, ya ini mah Hmm, komunitas lagi, ya, ada betul. audisi di dalam audisi gitu. Ya, Lu kalau misalkan ditanya kayak gitu, jawabannya apa, Ler? Kenapa harus gua komunitas? nggak gua jawab sih, Bang. Tergantung ya. Kalau di Instagram sih nggak gua jawab. Kalau Kalau di ketemu konten lu langsung baru. sendiri, kesimpulannya apa tuh yang ngobrol sama Bari? Oh, itu ada satu orang yang ngasih kesimpulan panjang banget. Jadi dia tuh pernah tampil, gue nggak tahu lupa ya, pernah tampil apa pernah gabung ke Stand Up Indo Bekasi. Hmm, Terus masalah senioritas, enggak kok. Sebenarnya senior itu bukannya sombong, kitanya aja yang masih segan untuk belajar sama senior. Itu ada satu yang ngasih kesimpulan bagus menurut gua. Jadi poinnya menurut gua, kalau lu rasa suci itu khusus orang-orang yang komunitas, kalaupun ada yang tidak berkomunitas, ada juga gitu. Bari ngasih tahu contohnya tuh kayak siapa tuh yang, wah ada gitar nih gitu. Siapa tuh Bang? siapa ya? Itu yang di Panca? Suca, bukan yang di Suca, ada Di Suca. ada Oh, ada. ada komika yang wah ada gitar nih gitu.
Itu Peserta. juga peserta itu bukan dari komunitas independen. Terus ada lagi di Suci, Bari lupa gue nyebutinnya siapa, independen. Jadi kalau lu bilang semua dari komunitas, enggak. Ini ada 2. Tapi memang dengan lu gabung komunitas, keuntungan yang bakal lu dapat jauh lebih besar dibanding lu independen gitu poinnya. Gue perhatiin ya, kebanyakan tuh orang yang ikutan komunitas, terus kecewa, itu emang karena merasa dalam tanda kutip tidak diterima seniornya atau dicela-cela sama seniornya. Gue tuh pernah, kan gue kan sering keliling ya ke kampus-kampus untuk jadi pembicara. Terus gue ditanya kayak gitu, terus gue akhirnya bilang, lu kalau misalkan dicela sama senior aja gentar gitu ya, gimana mau jadi stand up comedian? Susah bener dah. Bener. Di Bogor, karena Bogor gue tahu komunitas yang bagus dan cukup ini ya, cukup konsisten dalam melahirkan komika-komika yang solid. Kalau di Bogor pendekatannya sama anak baru gimana? Keras juga? Kayak misalkan di Bandung ya, gue inget banget di Bandung tuh kalau misalnya ada yang stand up di open mic terus nggak lucu, suka mulai dibagi-bagiin tai gitu, yang tai, terus yang stand up langsung goyang gitu. Ya ampun, mau dilempar tai. Itu gara-gara G itu bangsat tuh. Kalau di Bogor gimana? Ke anak-anak baru? Di Bogor sih relatif biasa aja Bang. Maksudnya kayak kita tarik derajat paling itu dulu ya, paling ekstrim dulu kayak Jui, Remin kan gap ke anak-anak baru kan lumayan jauh. Jadi ya udah harus ada bridging, harus ada penghubung antara si komika senior dengan komika junior gitu. Kalau yang nggak lucu, yang nggak ditemenin juga, maksudnya nggak dijauhin juga, tapi dirangkul sini gitu, dibisikin kayaknya lu punya hobi lain deh selain stand up gitu. Ya enggak, pecah di sini gue bisikin sesuatu gue stop. Kayaknya lu mending masak ya. Tapi ada ini nggak Ler? Sejauh lu tahu ya, komunitas Bogor tuh ada barisan sakit hatinya nggak? Karena komunitas-komunitas di Indonesia tuh banyak loh barisan sakit hatinya. Yang kesel sama ini bikin komunitas baru, kesel sama ini bikin komunitas baru, nanti buntut-buntutnya jadi masalah gitu. Bogor ada nggak? Kayaknya sih ada, cuman gue nggak begitu mengikuti. Karena kan di Bogor kan gue masuk juga lumayan telat, 2013 akhir. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya tuh pernah ada, sekarang juga kayaknya ada tapi tidak diungkapkan. Iya. Dan gue sih nggak terlalu gimana. Gue suka bingung sih, maksud gue nggak ngelarang sih untuk orang jeprut dari komunitasnya terus bikin komunitas sendiri. Tapi maksud gue kalau alasan lu keluarnya adalah karena tersinggung, sulit bener gitu. Iya. Nggak ada ujungnya. Soalnya ntar jatuhnya jadi kayak jelek-jelekan gitu. Perasaan kita di sini pengen ngelawak, kenapa jadi saling menghina gitu. Iya, Lu betul. Kesalahan paling lazim ya, karena kan kita kan kadang-kadang kalau lagi open mic suka ngeliatin yang lain ya, terutama yang baru-baru. Kesalahan paling lazim yang dilakukan oleh pemula tuh apa, Ler? Menurut lu kalau misalkan lu perhatiin? Open mic? Iya. Pertama, tidak menggunakan metode pendekatan yang sukses. Kan kita punya kan abis assalamualaikum, beat pertama apa yang lu lempar. Dan itu sifatnya harus 30 detik pertama harus dapat ger. Nah, banyak komika yang melewatkan hal itu tuh. Jadi assalamualaikum langsung ngasih tahu siapa dirinya dengan materi-materi yang berat. Itu kesalahan paling utama tuh. Kalau kayak Bang Panji kan tampil di open mic, penonton udah tahu Bang Panji. Jadi begitu assalamualaikum nggak usah pakai penjelasan apa-apa lagi. Tapi kan untuk komika baru, siapa lu gitu. Tiba-tiba gue harus tahu keluarga lu dan masalah lu gitu. Itu yang pertama. Grab awal tuh. Ya, oke. Grab awal. Nah. Itu gue perhatiin wujudnya juga ada berbagai macam bentuk tuh, soal tidak mawas diri. Kan intinya kan adalah lu mesti sadar lu siapa dulu sebelum lu ngoceh panjang lebar. Karena ada juga gue perhatiin, ini orang baru naik, penonton gak kenal dia, tiba-tiba nih orang udah ngomongnya kasar, maki-maki orang. Karena mungkin dia ngeliat senior-seniornya kayak gitu, edgy gitu. Misalnya ya, mohon maaf nih untuk yang nonton nih. Misalnya orang-orang ini nih mengagumi Coki dan Muslim gitu misalnya. Tiba-tiba naik ke atas panggung, nah, sat. Nah, goblok gitu. Terus, loh, apaan ini baru naik udah tiba-tiba bangsat dan goblok gitu.
Itu dia, Benar. jadi sebaiknya yang dia lakukan tuh apa? Berarti apa yang benar gitu untuk ngebuka? 30 menit pertama biar dapat respect dan dapat ketawa tuh apa? 30 detik. 30 detik ya, sorry. Kalau gue jadi dia sih, gue bakal ngebuka dengan Assalamualaikum dan beat pertama yang sangat ringan. Entah itu ripping ya, ripping tempat. Seneng banget bisa tampil di kafe A, tuh makanannya enak. Atau lu lihat nih hiasan-hiasannya. Ajak penonton untuk terlibat dulu dalam situasi yang sama. Kasih joke satu, kasih jaminan bahwa lu lucu, baru mulai masuk. Perkenalkan gua A, gua B, dan C. Gitu sih kalau gua. Gue juga setuju. Adriano Colby waktu itu bilang, lu seharusnya ngebuka set lu dengan joke yang mudah dicerna gitu. Ya, betul. Jadi nggak naik-naik tiba-tiba ngomongin, menurut gue agama ini, ya Allah, Nah, kenapa lu tiba-tiba naik kayak gitu? Ya, maksudnya dengan mudah dicerna. Oke. Jadi yang pertama, dia harus sadar posisinya dia dulu, dia siapa gitu. iya. Terus kesalahan lain apa yang klasik banget yang sering lu temuin? Ini mention orang tanpa ada punchline tuh sering banget. Gimana tuh maksudnya? Ini kayak model riffing penonton. Oh. Mbak yang ini pacaran? Oh ya pacaran. Kelihatan nih. Udah weh, kelihatan apa anjing? Lu selesain, kelihatan apa? Oh itu banyak, bener gue setuju. Itu banyak banget di open mic. Jadi dia mau nge-riffing tapi nggak punya konsep sama riffingnya. Iya. Dia berharap apa ya ketika dia ngebuka gitu ya? Biasanya lewat grogi, apa ya gue yang lakuin, gue tunjuk orang gitu. Dan ini juga gue perhatiin nih, Ler. Kadang-kadang mereka pikir riffing itu lucu karena menghina. Iya, setuju. Gue pernah, gue inget banget nih. Lokasinya adalah, nggak usah disebut deh, nggak enak. Irrelevant juga lokasinya di mana. Oke. Ada komika naik, kemudian anyep, terus panik, anyep tuh. Jadi abis dia, aduh, anjing nggak lucu nih gue. Sebenarnya bukan sat ya, dia ngomong tol. Jadi dia, nggak lucu nih gue, tol gitu kan. Terus penonton nggak ketawa karena ngeliat reaksinya dia. Terus dia nengok penonton, tete gede tuh, ya Allah kata gue. Gak ada apa-apa. Aduh kaget gue ngeliatnya, kagak ada apa-apa. Iya bener. Apaan di mana lucunya tete gede, buset dah nggak. Aduh aneh banget dah tuh. Tahu nggak? Gue sampai setelah itu gue yang naik, gue Mbak, mohon maaf ya, itu emang goblok tuh anak kayak gitu, namanya goblok tuh. Kenapa ya Ler? Gini deh, riffing itu baiknya digunakan ketika apa dan apa yang mesti diingat ketika orang mau riffing? Riffing itu kalau gue pribadi ya, riffing itu lebih tepatnya digunakan ketika penonton mulai terambil alih oleh beberapa penonton lain. Kan kalau di open mic kan datangnya nggak berbarengan ya, kadang bergantian. Misalkan ada yang datang 6:30, terus ada yang 7:30 baru datang. Itu kan dengan kehadiran penonton lain, si penonton yang kemarin yang tadinya stay itu bakal terganggu fokusnya oleh penonton baru. Nah, tugas gue di situ adalah yang nge-riffing orang yang baru datang, supaya keresahan gue sama penonton yang udah stay dari jam 7 itu sama. Gitu. Ya. Ini yang menarik juga. Menurut gue sih orang-orang yang mau nge-riffing mesti sadar bahwa setidaknya sih gue ngelakuin itu. Tapi sebaiknya lebih strategis kalau yang lu riffing lu pilih. Jadi nggak random gitu. Kayak kalau misalkan lu manggung di depan 25 orang. Yang nggak pernah ngasih reaksi, jangan lu riffing justru kalau menurut gue ya. Betul. Karena dia ngasih respect sama kita aja enggak, habis itu kita ajak ngobrol lagi. Karena gue perhatiin banyak yang kayak gitu. Jadi ada misalkan duduk di deket-deket depan, ada 3 orang ngobrol sendiri gitu, nggak ngasih respon. Terus di riffing, kalau menurut gue lebih mudah menghasilkan kelucuan kalau kita nge-riffing orang yang ketawa sama kita. Karena dia udah ngebuka diri. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dia nggak ngebuka diri sama kita terus kita toel-toel, ya ngomel. Iya, atau dikacangin biasanya. Iya, yang paling kasihan tuh adalah sebenarnya di komunitas yang sama nih dari tadi ceritanya, karena gue paling sering open mic di situ. Yang paling sulitnya adalah ketika ada komika nge-riffing, biasanya cewek yang jadi target nih, kasihan bener emang. Ada komika nge-riffing cewek, terus ngomongnya enggak, tapi semuanya ketawa. Oh, contohnya apa Bang? Contohnya apa? Misalkan gini, ini cewek nih nggak ketawa. Jangankan ngobrol deh, nggak ketawa, ada yang main handphone segala. Artinya dia nggak connect lah, nggak terconnect, nggak ngebuka diri sama yang manggung. Terus tiba-tiba yang stand up terus ngomong, Mbak bertiga ngapain sih?
Jablay belum dapat orderan ya? Wah gitu. Emang yang kayak gini jablay, masa item jadi jablay? Wah gitu. Jadi udah mah ini orang lagi nggak ngebuka diri, terus dijelek-jelekin gitu fisiknya dan segala Iya, macamnya. iya. Kalau orang yang udah ngebuka, mungkin ketika lu godain fisiknya masih nerima dia, karena dia udah terbuka gitu. Iya, betul. Ini nutup terus dihina kulitnya, dihina bedaknya dan segala Iya. macamnya. Tapi semuanya ketawa. Nah itu menurut gue agak-agak kasihan nih. Jadi ngerasanya kayak dibully jatuhnya. Iya, betul. Tricky Betul, Bang. sih, tricky. Gue sih nggak menyarankan orang untuk riffing kalau tidak Tahu tahu mau dibawa tekniknya. kemana. Iya, nggak tahu Iya. tekniknya, nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Riffing itu kan adalah semacam improvisasi yang lo lakukan bersama dengan penonton, tapi kuncinya adalah untuk menghasilkan lucu. Kalau Iya, betul. yang tadi Beler bilang cuman, oh lagi pacaran ya? Oh bagus. Udah ya. Ini kesalahan-kesalahan yang dulu pernah lo lakuin nggak, Ler? Gue dulu sih jarang, Bang, interaksi sama penonton karena materi utama gue aja belum kuat. Jadi gue nggak berani. Tapi gue punya materi riffingan waktu zaman dulu dan sampai sekarang tuh masih kepake gitu. Sebagai komik ya, kalau misalnya lagi belajar, mungkin salah satu yang dia mesti sadari ya, masing-masing orang lagi belajar stand up mesti sadari adalah dia kuatnya di mana, kurang kuatnya di mana, gitu kali ya? Iya, betul. Iya. Betul. Lu ngerasa kuatnya storytelling ya, Ler? Gua sih ngerasa iya. Gitu. Banyak beat lu yang sifatnya cerita soalnya gue perhatiin. Iya, betul. Dan itu rada tricky ya, karena lu mesti ada selipan kan? Hal punch, ya. Iya, mesti ada half punch kayak gitu. Lu kalau nulis cerita storytelling gimana bentuknya, Ler? Lu tulis dulu ceritanya, abis itu lu sisipin, atau lu pilih cerita yang panjang, tapi lu tahu dalam ceritanya emang banyak kejadian-kejadian lucu. Kayak G punya beat kebakaran rumah, itu ceritanya tuh selipan lucunya tuh emang banyak gitu. Kalau lu gimana? Kalau gua biasanya ditarik dari kisah nyata dulu. Misalkan gua punya cerita tentang A, lalu gua jabarin dulu semua, baru yang berpotensi untuk gua kasih hal punch, gua kasih. Tapi kalau enggak maksa. Kan sebenarnya kan punchline adalah bumbu kan. Jadi kalau kebanyakan juga terlalu giung, terlalu enak. Secukupnya aja tapi nampol gitu. Kalau gue sih di breakdown dari keseluruhan dulu, baru detailing. Oh, oke. Gitu. Nah, ini nanti jam terbang jatuhnya untuk tahu apakah ini giung atau enggak. Iya, betul. Gue setuju. Nah, udah sense of humor yang main. Ya, itu nggak bisa dilawan sih, jam terbang nggak bisa dilawan, mesti pelan-pelan. Nah, berkaitan dengan Comedy Gym ya, karena ini adalah open mic tapi sifatnya streaming. Yang lu cari apa kalau misalkan lagi open mic, terutama kayak gini ya, karena anak-anak suci gue baru tahu, anak-anak suci 1X, karena mereka juga manggungnya di depan sedikit orang dan menghiburnya via streaming, mereka tuh seneng datengin Comedy Gym. Oh gitu? Iya, mereka tuh bahkan misalkan cuma 2 anak suci 1X yang dalam line up, semuanya pada datang rombongan, jadi selesai malam gitu. Lu sendiri kalau misalkan di Comedy Gym, yang lu cari apa? Lagi mau ngetes joke atau mau nginget joke? Kadang-kadang kan open mic untuk menghafal ya. Lu apa? Gue ngetes joke sama ini sih, biar touch gue nggak hilang di open mic gitu. Iya, susah banget ya stand up jarang open mic gitu. Betul. Iya. Itu paling mencari. Nulis mah jalan terus ya. Jalan terus. Salah satu yang bikin kita gatel kan, yang gue tulis lucu nggak sih? Nah. Ya benar sekali. Oke, untuk yang pengen nonton Beler di Comedy Gym, acaranya tanggal 20 Maret 2021 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Silakan beli tiketnya di comikacomedy.club. Nanti nontonnya juga di situ. Lu bisa nonton komedi tanpa takut pandemi. Dan ini live streaming, jadi bukan pre-recorded. Nggak ada yang disensor, nggak ada yang dibuang. Bener-bener langsung pokoknya. Kemudian harga tiketnya ketika ini tayang harusnya udah harga normal tuh Rp85.000, dan kalau Gym Masternya masih ada itu adalah Rp125.000, tapi terbatas hanya untuk 10 orang. Gym Master tuh berarti muka lu tuh nongol. Kalau yang lainnya tuh cuma nonton lewat streaming, palingan lu bisa komen di kolom komentar ya. Akan ada Dani Beler, Hifzi Koir, ada McDani juga. Si Hifzi soalnya lagi mau bikin spesial, Ler, gue baru tahu. Hippie ya? Apa sih namanya, Bang? Judulnya Hip. Oktober tuh masih yang di Jogja. Kalau McDani mungkin banyak keresahan penjara yang belum keluar kali. Iya. Jadi ada mereka bertiga plus Andri Sakti, Duto Triaji, Arif Biskuit, Aji Pratama, Aldi, Odi, Firsyal, Febri, Tanca, dan Aki. Ini banyak featuring-nya aja bagus-bagus nih menurut gue. Iya, betul. Ya.
Silakan dipantau. Sekali lagi Beler, sukses terus untuk semuanya. Terima Thank kasih you, udah Bang. ngobrol sama gue. Thank you, Ler. Aman. Siap, sama-sama. Bye. Bye.